Kematian Mirna di awal tahun 2016 lalu memang mengejutkan dan menjadi pusat perhatian banyak orang. Pada 6 Januari 2016, secara mendadak Mirna mengalami kejang-kejang dengan mulut berbusa usai meminum es kopi Vietnam di sebuah kafe di Mall Grand Indonesia. Mirna sempat dilarikan ke klinik Mall sebelum dibawa ke Rumah Sakit Abdiwaluyo Menteng, Jakarta Pusat. Namun nyawa Mirna tak juga tertolong. Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Mirna dinyatakan meninggal dunia. Polisi pun menduga kematian Wayan Mirna tak wajar. Mirna diduga menjadi korban pembunuhan. Sempat bungkam dan kesulitan menyebut siapa tersangka kasus pembunuhan ini, akhirnya polisi pun buka suara pada 29 Januari 2016. Jessica Kumala Wongso yang tak lain adalah teman korban yang juga ada di tempat kejadian pada 6 Januari lalu dianggap bertanggung jawab atas tewasnya Mirna. Jessica yang awalnya sebagai saksi kunci pun akhirnya berubah status menjadi tersangka dan ditahan pada 30 Januari 2016. Penetapan ini juga diperkuat oleh rekonstruksi yang dilakukan dalam dua versi penyidik dan versi Jessica. Berbagai upaya hukum dilakukan oleh Jessica dan kuasa hukumnya, salah satunya dengan mengajukan pra-peradilan pada akhir Februari lalu. Tapi usaha Jessica sia-sia. Pengajuan pra-peradilan dari Jessica ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, drama panjang proses kelengkapan berkas perkara Jessica pun dimulai. Karena dinyatakan belum lengkap, Kejaksaan Tinggi DKI berkali-kali mengembalikan berkas yang diajukan penyidik Polda Metro Jaya. Hanya 2 hari sebelum masa tahanan Jessica berakhir pada 28 Mei 2016, berkas perkara Jessica akhirnya dinyatakan lengkap atau P21. Esoknya, 27 Mei 2016, penyidik Polda Metro Jaya menyerahkan Jessica bersama 37 barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. (15 Juni 2016), Jessica akhirnya menjalani sidang pertamanya dengan agenda pembacaan dakwaan. Oleh Jaksa Penuntut Umum, Jessica didakwa melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 pukul 16.45 WIB, terdakwa langsung memasukkan racun natrium cyanida atau NaCN ke dalam gelas berisi minuman PEC yang disajikan untuk korban Mirna. Dalam persidangan keempat 12 Juli 2016, Jaksa mulai menghadirkan sejumlah saksi ke persidangan. Salah satunya adalah Hani Juwitabon, teman Mirna dan Jessica yang juga ada di Cafe Olivier saat kejadian. Hani yang dihadirkan pada persidangan 13 Juli 2016 menyebut Jessica lah yang memesan es kopi Vietnam untuk Mirna. Tak hanya keluarga korban dan Hani yang dihadirkan, sejumlah pegawai Cafe Olivier juga ikut dihadirkan sebagai saksi. Di antaranya adalah Rangga, sang barista atau peracik es kopi Vietnam yang dipesan Jessica untuk Mirna. Saat persidangan sempat terjadi perdebatan panjang antara pengacara Jessica dan saksi. Hal yang menjadi perdebatan adalah tentang urutan pembuatan es kopi Vietnam. Begitu rumitnya kasus kematian Wayan Mirna Salihin hingga membuat pemandangan tak biasa terjadi pada persidangan ke-8 tanggal 27 Juli 2016. Salah satu hakim anggota Binsar Gultom meminta Jaksa Penuntut Umum dan sejumlah saksi melakukan reka ulang atas peristiwa yang terjadi pada 6 Januari 2016 di Cafe Olivier. Menurut mantan Hakim Agung Joko Sarwoko, rekonstruksi yang dilakukan di ruang sidang tidak perlu dan juga tidak relevan. Mungkin maksudnya itu periksa ulang, tapi membuat rekonstruksi, membuat kopi misalnya. Tapi itu menurut saya tidak relevan untuk direkonstruksi di situ. Kenapa, Pak? Nah, menurut saya kan sudah ada berita acara rekonstruksi waktu pembuatan kopi di penyidikan. Kalau dibuat lagi yang baru kan bisa berbeda dengan. Tak hanya rekonstruksi yang dilakukan di dalam ruang sidang, pemeriksaan para saksi yang dilakukan di hadapan sejumlah saksi lain pun dianggap tidak lazim karena dikhawatirkan akan mempengaruhi keterangan antara satu saksi dengan yang lain. Dan kemudian hakim dengan saksi ahli misalnya. Karena apa? Itu
ada bahayanya memang. Di dalam hukum acara pidana itu diatur bahwa pemeriksaan saksi dan saksi ahli itu harus sendiri-sendiri, terpisah. Artinya apa? Artinya supaya pemeriksaan itu tidak didengar oleh saksi yang lain. Untuk menjaga kenetralan atau netralitas atau originalitas daripada keterangannya. Selama sidang kasus kematian Wayan Mirna Salihin, sejumlah masalah juga pernah menjerat hakim dan para saksi ahli. Kami merangkumnya dalam modus di segmen selanjutnya, sesaat lagi.